Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin berbagi tentang mungkin lagi-lagi tentang corona, tetapi hal ini menjadi penting. Saya ingin mencoba menyampaikan dengan bahasa yang sesimpel-simpelnya, karena masih saja ada saudara-saudara kita yang mungkin belum paham tentang apa itu virus corona dan juga gejala-gejalanya. Saksikan setelah ini. Virus corona itu sebuah virus baru yang karena saking barunya kita para dokter-dokter di seluruh dunia belum begitu jelas mengenai gejalanya itu seperti apa, selama apa dia memberikan gejala sakit kepada badan kita, siapa yang paling rentan, bagaimana mekanismenya si virus corona ini sampai bisa mematikan masih menjadi misteri. Termasuk juga virus corona ini karena saking barunya kita masih meraba-raba mana obat-obatan terbaik, baik dari obat-obatan medis maupun imunisasi, dan mungkin para peneliti-peneliti ataupun herbalis mulai juga ikut meneliti mana yang bisa memberikan dampak kesehatan paling baik dalam mengatasi gejala orang yang sudah terkena infeksi virus corona. Virus corona ini yang menarik adalah bagaimana dia cepatnya berpindah dari orang yang satu ke orang yang lain. Masalahnya di sini ada yang istilahnya karier, adalah orang siapapun, baik orang sehat maupun sakit yang ada virus corona di badannya, ya mungkin di bersinnya, itu apabila bersentuhan dan terkena ke orang lain maka virus itu bisa berpindah dan menyebabkan sakit. Jadi memang menariknya virus corona ini bisa ditularkan oleh orang sehat apalagi orang yang sakit. Oleh karenanya memang penanganan paling mudah, yang sebenarnya paling mudah ya yang bisa kita lakukan adalah bersosialisasi dengan social distancing, dan orang yang sudah terlanjur positif ataupun sakit harus kita lakukan yang namanya karantina maupun isolasi. Istilah karantina kita gunakan untuk orang yang berpotensi menularkan ataupun orang yang pernah bertemu dengan pasien corona positif sehingga dia harus kita karantinakan. Misalnya contoh, ada seorang suami yang terkena, istri dan anak-anaknya di rumah harus mengkarantina diri sampai 14 hari. Karantina diri ini kita lakukan sampai 14 hari supaya memberikan kesempatan bagi badan kita supaya tidak kena sakit, dan juga kita memberikan kesempatan supaya virus yang ada di badan kita, di luar badan tapi nempel gitu ya di sekitar lingkungan kita gitu, mungkin di baju gitu, kita berikan kesempatan untuk mati dan tidak berpindah ke badan orang lain, sehingga virus corona ini perpindahannya bisa kita putus. Isolasi kita gunakan, kita manfaatkan sebenarnya sama dengan karantina, tetapi bisa juga kita manfaatkan kepada orang yang muncul gejala demam, nyeri telan, batuk, tetapi dalam kategori ringan itu kita bisa lakukan isolasi di rumah dengan obat-obatan rawat jalan, dan itu harus isolasi ketat sampai periode sakitnya sembuh sehingga dia tidak menularkan. Orang yang kita isolasi di rumah kita juga harus pantau ketat dari tim medis dan mungkin tim dari pemerintahan untuk memantau laboratorium yang nanti akan kita ambil dari sampelnya lendir tenggorokan untuk kita nilai apakah orang tersebut masih ada corona yang terdeteksi. Nah, apabila masih ada yang terdeteksi berarti dia masih berpotensi menularkan orang di sekitar.
Yang perlu kita ketahui juga, data yang ada saat ini, angka kematian muncul terbanyak pada orang-orang yang mempunyai daya tahan kurang baik, kurang sempurna, yaitu pada usia lanjut ya, lansia, mempunyai faktor resiko hipertensi, mempunyai faktor resiko diabetes mellitus, mempunyai faktor resiko kanker, autoimun, dan juga riwayat alergi yang cukup berat. Apabila orang-orang yang termasuk dalam faktor resiko tersebut terkena virus corona, gejala yang dialami, prediksi kita sebagai tenaga medis akan mengalami kondisi yang cepat sekali memburuk. Oleh karenanya kita tidak menginginkan orang-orang yang berisiko ini, termasuk juga orang-orang yang alergi, asma berat, dan perokok, kita tidak ingin sampai terjadi terkena ada virus corona yang masuk. Karena saking cepatnya perpindahan virus corona ini ya, seperti kita ingat tadi, perpindahan virus corona itu bisa dipindahkan oleh orang yang sehat. Oleh karenanya social distancing menjadi sangat potensial untuk mengurangi perpindahan virus tersebut. Oleh karenanya apabila kita mendapatkan riwayat bepergian ke area zona yang merah, itu wajib kita waspadai sebagai corona carrier. Mungkin yang tidak bisa sementara ini teman-teman atau saudara-saudara saya, keluarga saya, semua pemirsa dari video ini, apabila terpaksa Allah mengqadar sedang sakit dan ada riwayat berpergian bertemu dengan orang-orang yang corona positif, tentunya kita akan mungkin kalau boleh saya bilang minta tolong untuk mengikuti prosedur yang ada di rumah sakit untuk supaya corona ini bisa kita selesaikan. Prosedur yang kita lakukan di rumah sakit tentunya akan melakukan perawatan yang namanya isolasi. Di sini kita kumpulkan di ruangan khusus dan kita perlakukan prosedur-prosedur untuk mengetes, memeriksa apakah pasien yang kita rawat tersebut, saudara-saudara kita yang kita rawat tersebut ada atau terdeteksi corona positif atau tidak. Kenapa kita memasukkan ke ruang isolasi? Karena satu, kita akan mendeteksi seseorang tersebut menderita atau ada virusnya di dalam badan atau tidak. Karena apabila walaupun dia gejalanya ringan, kita harapkan virus itu tidak tersebar ke mana-mana sehingga infeksi semakin meluas. Mungkin juga ada yang menanyakan, badan saya tidak terasa terlalu sakit, mungkin gejala saya tidak terlalu berat, kenapa saya masuk ke ruang isolasi? Mungkin salah satu jawabannya adalah Allah mengqadar pasien saya itu sakit dengan riwayat yang kita pertimbangkan ada risiko, mungkin pernah ke luar kota bertemu dengan orang yang sakit ataupun mungkin sering berkerumun. Oleh karenanya yang dari riwayatnya ada resiko yang kita pertimbangkan perlu kita lakukan isolasi, tentunya mungkin saya sebagai pihak medis mohon kerjasamanya, izinkan kami memeriksa badan Anda untuk kita lakukan pemeriksaan dan seluruh prosedur dalam penata laksanaan pasien dengan corona, dan kita buktikan apakah hasilnya positif ataupun negatif. Dengan demikian harapannya kita bisa membantu diri kita sendiri, keluarga yang kita cintai, dan negara Indonesia yang kita cintai ini supaya bebas dari corona. Kita bersihkan sampai ke akar-akarnya, mulai dari orang yang bergejala maupun yang tidak bergejala, supaya korban-korban meninggal akibat virus corona ini bisa kita tekan dan virusnya musnah dari bumi NKRI. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat.